Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan ini, saya akan lebih khusus ya membahas tentang XRP teman-teman. Alasan saya mengapa masih hold XRP sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya ke depan. Itu rencana saya teman-teman. Dan alasan saya di sini itu adalah untuk video kali ini ya. XRP itu kemungkinan besar akan menjadi uang digital utama atau digital currency pertama di dunia yang diakui oleh banyak sekali negara-negara ya. Dan berikut nanti itu akan saya jelaskan kenapa XRP itu adalah yang paling cocok ya untuk menjadi mata uang digital pertama di dunia. Dan di kesempatan kali ini juga ya, saya akan ada bahas sedikit tentang Bitcoin, kemudian Vitalik Buterin ya, yang ternyata dia itu baperan ini teman-teman terhadap XRP ya. Baik, yang pertama dulu nih untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Di sini kita memang ada penurunan nih sekitar 6% ya untuk satu hari ini, dan Bitcoin sedang berada di 21.800-an teman-teman. Ethereum juga drop ini 1,7 atau 1.700-an ya. Dan terutama XRP ya, meskipun dia naik peringkat ini ke peringkat ke-7 dan Cardano itu turun ke peringkat 8, jadi dua-duanya ini saling saing lah. 87, 876 seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk yang Bitcoin ya teman-teman ya, di sini kalau untuk chart satu hari ya, di sini dia terjadi patah tren ini teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi kita ini patah tren di harga 24 ribuan lah. Dan sekarang ini kita sudah berada di 21 ribuan, dan barangkali ini akan turun ini agak dalam ini. Dan untuk teman-teman yang kalau ingin lihat analisa yang bagus ya dari YouTubers itu, saya tidak kenal secara pribadi dengan orangnya, tapi saya adalah subscribersnya dia dari dulu ya. Ini kalian bisa follow dia di YouTube, Isanagas ya namanya akunnya di sana. Kalian bisa follow dia untuk bisa belajar dan mendapatkan referensi ya mengenai technical analysis dari channel tersebut. Jadi saya tidak mempromosikan beliau ya, karena saya juga belajar ya dari YouTube-nya Isanagas tersebut teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga bisa belajar yang mungkin butuh untuk mendalami technical analysis seperti itu. Baik, kita langsung ke XRP teman-teman sekarang ya. Vitalik Buterin ya, itu terlibat ya di dalam perselisihan lah dengan warga Twitter ya, yang terutama di sini yang pro dengan XRP atau komunitasnya XRP di Twitter ya. Dan ini berawal dari diskusi ya yang dimulai oleh dua exchange ya di Kanada. Dan di situ mengenai $30.000 ya untuk pembelian altcoins dan mengecualikan ETH atau Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, dan salah satu pendiri Ethereum di sini si Vitalik Buterin itu malah dia membahas terlalu dalam ya mengenai XRP, dan ini membuat si David Schwartz ya itu tidak terima teman-teman. Dan Vitalik Buterin menanggapi sebuah tweet ya yang memuji ini, sebenarnya dia sarkas lah, dia ini memuji dari penolakan komunitas tersebut ya atas ETH dan cryptocurrency lainnya tadi ya. Kemudian si David Hoffman yang merupakan pendiri dari pendidikan terdesentralisasi ya Bankless itu menanggapi Buterin dengan mengatakan bahwa dia juga tidak keberatan jika mereka itu juga membatasi XRP gitu. Dan si Buterin ini malah baper dia. Si Vitalik Buterin malah mengatakan bahwa XRP ini telah kehilangan hak untuk proteksi ya ketika mereka mencoba untuk menyatakan bahwa kita, maksudnya dia itu adalah Ethereum dan Bitcoin itu di bawah kontrolnya Cina. IMO, in my opinion, katanya si Vitalik ya. Dan dia malah meretweet tweetnya dia sendiri yang dia tweet pada tahun 2020 ya, sekitar Desember ini, tahun 2020 dia pernah nge-tweet ya. Meski yang dia katakan di sana itu ketika pertama kali ini lagi heboh-hebohnya XRP dengan SEC, looks like the Ripple team is sinking to a new level of strangers. Jadi dia mengatakan bahwa XRP ini akan semakin tenggelam lah seperti itu. Dia agak baperan ini karena banyak media yang menyatakan bahwa kenapa hanya XRP yang dianggap sekuritas sementara Ethereum dan Bitcoin itu justru dianggap komoditas gitu kan. Padahal seperti yang kita tahu ya, berita-beritanya itu bahwa founders dan developer dari Ethereum itu malah sempat ketemu dengan ketua SEC di tahun 2018 dulu. Untuk berita itu kalian bisa lihat ya di video sebelum ini, terutama yang pertama teman-teman untuk pembahasan mengenai
William Hinman di sana ya. Kalian bisa cek di sana. Kembali lagi ke perseteruannya dia. Si David Schwartz malah menyatakan ya bahwa dia tidak pernah ya, timnya XRP itu tidak pernah membawa ke pengadilan omongan tersebut, teman-teman. Bahwa Ethereum dan BTC itu seharusnya diperlakukan sama dengan XRP. Tapi si Buterinnya di sini yang memang agak baper di sini, teman-teman. Barangkali ada sesuatu yang dia sembunyikan, kita tidak tahu kan. Dan malahan si David Schwartz itu malah menyimpulkan ya bahwa dia coba untuk analogikan ya untuk pemegang Ethereum dan Bitcoin itu seperti orang-orang yang memegang sahamnya eBay gitu kan. Dan orang-orang yang di saham eBay itu mendapat keuntungan itu dari friction atau residual friction ya. Dari gesekan-gesekan antara buyers dan sellers ya yang terjadi di pasar saham itu. Jadi sisa-sisa itulah yang jadi keuntungan di dalam pemegang saham eBay tersebut. Dan seperti itu juga yang terjadi di minersnya Ethereum dan BTC, teman-teman. Itulah yang dia katakan si David Schwartz di sini ya. Bahkan dia mengatakan juga ya, do you think this debate should be settled by the government or the market? Apakah menurut kamu debat ini harus kita selesaikan ya di pemerintahan atau di pasar, katanya dia. Menanyakan kepada si Vitalik Buterin. Karena selama ini dia tidak pernah menyampaikan ya di SEC di persidangan itu mengenai Ethereum atau bagaimana negara itu meregulasi Ethereum. Dia fokus membahas hanya tentang XRP saja. Jadi di sini jelas ya teman-teman ya, seperti saya katakan di awal tadi itu agak baperan nih si Vitalik Buterin. Padahal kalau dipikir-pikir ya, untuk kita yang di Indonesia ini, mau yang long term traders, short term traders, apalagi yang traders harian ya, justru memperlakukan Bitcoin ataupun aset kripto lainnya itu ya seperti sekuritas. Karena kita beli di harga yang murah, kemudian kita jual di harga yang mahal. Dan itu cara orang mengambil untung di sekuritas, teman-teman. Kalau di komoditas itu betul-betul orang long term sekali gitu. Dan dia mendapatkan keuntungan itu dalam sekian tahun sekali, seperti itu, teman-teman. Sekarang kita tinggalkan si Vitalik yang agak baperan itu ya. Kita menuju ke XRP nih. Inilah kenapa ya saya mengatakan bahwa digital currency pertama di dunia yang akan diakui secara resmi itu adalah XRP, teman-teman. Jadi ini menurut pandangan pribadi saya ya, karena dari berita dari Watcher News ini ya, XRP classified as digital currency. Dan ini yang menyatakan itu adalah Goldman Sachs dan Wells Fargo. Jadi si Goldman Sachs ini juga ya merupakan nama besar di dalam dunia investasi baik di Amerika ataupun di level dunia, teman-teman. Kalau kalian pernah dengar kata Goldman Sachs ini berarti kalian pernah juga tahu tentang sejarah-sejarah krisis yang terjadi di Amerika ya dalam beberapa tahun yang lalu lah. Kemudian si Wells Fargo juga salah satu perusahaan multinasional ya yang juga bergerak di bidang financial system gitu kan. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah alternatif pembayaran digital pertama di dunia lah, seperti itu. Dan di sini tidak hanya Goldman Sachs ya, tetapi ada juga HSBC, teman-teman. Jadi 3 perusahaan besar ini mengklasifikasikan XRP itu sebagai digital currency di sini. Dan bahkan Goldman Sachs ya mengklasifikasikan XRP itu sebagai opportunity in payments. Jadi merupakan sebuah peluang baru ya di dalam pembayaran. Dan ini dia katakan ya di overview of digital asset and blockchains. Dan si Goldman Sachs ini meng-highlight ya di sini, teman-teman, RippleNet ya. Kemudian penasehat umum ya atau General Counsel ya yang bernama Stuart Alderoty ya, itu dia meng-highlight ya perilaku si Sherman itu ya, itu sudah merusak sekali. Jadi dia itu merusak tatanan hukum lah menurut dia. Dan dia mengatakan ya dalam sebuah tweet, alih-alih menyediakan ya peraturan-peraturan yang clarity atau yang bersih atau jernih lah ya, malah dia menganggap bahwa SEC ini sedang membuli kita ini yang di crypto market dengan cara memperkarakan ya aset-aset kripto ya sebagai aset yang di bawah regulasi mereka itu. Dan ini dianggap tidak adil, teman-teman. Dan dia menekankan bahwa supaya cepatlah hadir ya aturan-aturan yang betul-betul sensibel lah untuk kripto ini gitu kan, terutama dari Washington itu, teman-teman. Dan Stuart Alderoty ini juga menekankan lagi ya sebagai ending dari perkataannya dia di tweet itu bahwa tuduhan dari SEC itu masih betul-betul tidak jelas, teman-teman. Dan dia itu tidak ada backup alasan yang bagus kecuali bahwa mereka itu dari pemerintahan, begitu katanya si Stuart
Alderoty di sini teman-teman. Kemudian alasan berikutnya kenapa saya katakan bahwa dia akan menjadi mata uang digital utama di dunia teman-teman ya. Di sini itu karena RippleNet listed as direct alternative to SWIFT by Arab Monetary Fund Advisory Group. Jadi kalau SWIFT ini kan merupakan kode antar bank ya di seluruh dunia. Dan ini kemarin itu sempat terkenal gara-gara Rusia itu dikeluarkan dari SWIFT teman-teman. Jadi banknya Rusia itu sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan bank-bank lain di luar sana karena sudah di-kick dia sama grup itu gara-gara dia serang Ukraina. Dan Ripple ini oleh Monetary Fund Advisory Group di Arab ya, itu sudah dimasukkan ya sebagai alternatif pembayaran teman-teman. Maka kecurigaan saya ini semakin besar terhadap Ripple ini teman-teman. Satu lagi di sini. Ripple SBI Remit join hands to enable real-time payments between Japan and Thailand. Nah, kita sudah tahu nih di video kedua saya bahas ya mengenai Ripple yang akhirnya masuk ke dalam SBI-nya di Jepang ya untuk pembayaran antar negaranya Jepang itu. Dan sekarang ini pembayaran antara Jepang dan Thailand itu akan dijembatani oleh Ripple di sini teman-teman. Waduh. Ini sih keren sekali nih kalau bisa berlanjut ini terus ini Ripple bekerja sama dengan bank-bank yang ada di luar sana atau terutama di sini dia fokus ya mengenai Asia Pasifik ya. Ripple itu adalah yang paling mungkin akan digunakan sebagai uang antar negara teman-teman. Dan kita tahu juga Ripple ini sejak awal dia berdiri, dia berada ya teman-teman ya. Dia itu sudah direncanakan sebagai mata uang yang akan digunakan untuk remittance atau pengiriman. Dan terutama tadi ya, untuk kita yang orang Indonesia kan banyak nih tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, di Arab terutama ya, TKW-TKW itu. Jadi kalau mereka mau ngirim uang kan bisa tuh lewat Ripple dan dia lebih cepat ketimbang kita kirim dalam bentuk dolar ataupun nanti dikonversi ke rupiah atau dari real seperti itu teman-teman. Ini juga akan memudahkan ya keluarga yang ada di Indonesia ini untuk cepat dia menerima pengiriman uang itu teman-teman. Nah, satu lagi di sini ada Novati, teman-teman. Novati Group ini ya merupakan leading digital banking, teman-teman. Jadi dia ini merupakan bank digital yang sudah ada di Australia itu sejak tahun 1996, teman-teman. Dan sekarang ini dia juga sudah masuk ini untuk ke dalam jaringannya Ripple ya, dan dia mulai digunakan di Thailand juga, teman-teman. Jadi dari Australia ke Thailand gampang sekali. Kalau tadi kan kita sudah lihat yang dari Jepang ke Thailand. Kemudian ada yang satu lagi di sini, alasan saya kenapa saya mengatakan Ripple ini akan jadi mata uang utama di dunia ya. Dan boleh jadi juga dia akan menjadi penggantinya dolar. Ini kan ada kemungkinan juga seperti itu kan, banyak teori konspirasi yang menyatakan seperti itu. Di sini breaking, Ripple launch ODL in Brazil. Will this pump XRP price? Oke, masalah ngepump atau tidaknya saya tidak mau fokus masalah harga dulu di sini ya. Saya ingin menyatakan bahwa expense-nya ya atau peluasan ya untuk kerjasama Ripple itu di luar Amerika itu semakin besar sekarang ini teman-teman. Dan sekarang ini untuk ODL ya, on demand liquidity-nya di Brazil itu sudah mulai berjalan sekarang ini. Jadi meskipun dia sedang dalam kasusnya dengan SEC teman-teman, lawsuit against SEC ya, timnya XRP ini terus saja berkembang teman-teman. Terutama untuk orang-orang yang sedang traveling atau ke luar negeri atau dia senang jalan-jalan ataupun dia sedang berada di Amerika Selatan seperti itu. Jadi Amerika Latin, maka mereka bisa menggunakan XRP ini untuk mempercepat ini. Karena XRP ini ya, di sini dikatakan bahwa dia menyediakan layanan 24/7 solution. Jadi layanannya ini tidak tidur, tidak seperti bank. Kamu bisa datang jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau XRP mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, kamu lagi clubbing mungkin di Brazil atau di mana seperti itu, kamu bisa kirim uang pakai HP-mu teman-teman. Jadi kita akan lihat ini akan seperti apa ke depannya XRP dan kita masih tunggu juga ini bagaimana kelanjutan kasusnya dia dengan SEC teman-teman. Dan saya harap ya settle dia kasus itu sehingga kita bisa lihat XRP ini benar-benar mungkin akan ngepump seperti yang dikatakan oleh channel berita di CoinsGapes ini teman-teman. So menurut kalian bagaimana ini untuk XRP? Silakan kalian beri komentar di bawah ya. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai XRP ini teman-teman.
Dan kesimpulan saya untuk XRP ini, ya saya tetap hold teman-teman. Saya masih yakin dengan XRP. Apapun berita di luar sana, noise itu saya nggak mau dengar, terserah dia. Yang penting saya tahu XRP ini kedepannya akan terus berkembang dan saya yakin dia akan terus naik. Ini menurut saya. And this is not financial advice. Saya hanya sharing apa yang saya pikirkan, apa yang saya dapatkan dari yang saya baca melalui berita-berita seperti ini teman-teman. So, untuk kalian, jika kalian ingin membeli sebuah koin ataupun aset di kripto, silakan untuk tetap melakukan riset mandiri. Dan apa yang disampaikan oleh Black Cuan di sini hanya sebagai referensi saja, teman-teman. Dan saya harap juga ini bisa menambah pemahaman kita ataupun referensi kita mengenai koin-koin yang seperti XRP ini, teman-teman ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you ya telah menyimak berita dari sini. Sampai jumpa lagi di update yang berikutnya Black Cuan. Salam Black Cuan. Peace my friend.